Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat melaksanakan video pembelajaran hari ini. Salat salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Nasya Agus Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan teman-teman yang masih semangat menyimak presentase dari kami. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas bab dengan judul syirik dan bahayanya bagi manusia. Perkenalkan, saya Febi Edile Mas Yofi dan kedua rekan saya Muhammad Fauzan Adima dan Mbak Robiah Hadawiyah. Bab kali ini terdapat 6 pokok bahasan, yaitu pengertian syirik, bentuk-bentuk syirik, penyebab terjadinya syirik pada manusia, tindakan Rasulullah yang dalam menangkal syirik, syirik zaman modern yang dibagi menjadi 3, pengertian syirik modern, bentuk-bentuk syirik pada masa modern, cara menanggulangi syirik pada zaman modern, dan yang terakhir, bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Pengertian syirik. Syirik adalah perbuatan, anggapan atau iktikad yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain seakan-akan yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Kata syirik berasal dari kalimat fi'il madhi yaitu syaraka yang bermakna sekutu dua orang. Misalnya seseorang berkata asyaraka billah, artinya bahwa dia sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah, maka ia telah musyrik. Dan jika ia berkeyakinan bahwa ada orang yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam asma, nama, dan sifat-sifatnya, maka ia telah musyrik. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh ia akan dosa besar. Pembagian syirik dan bentuk-bentuknya. Syirik secara kualitas dibagi menjadi 3, yaitu syirik besar, syirik kecil, dan syirik tersembunyi. Syirik besar. Syirik besar adalah bahwa seseorang menjadikan sekutu selain Allah yang ia sembah dan taati sama seperti ia menyembah dan menaati Allah, atau seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu seseorang menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal yang hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syirik kecil. Menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Contoh, Mas Yofi berkata kalau tidak karena burung ini, kita tidak tahu akan adanya badai sore. Sedangkan jelas yang mengatur siklus alam hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena datangnya makhluk hidup dari suatu tempat. Bentuknya bisa dalam perkataan, perbuatan, dan yang terbesit dalam hati. Selanjutnya adalah syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi adalah syirik yang tersembunyi dalam hakikat kehendak hati, ucapan, lisan berupa penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Syirik tersembunyi sebenarnya dapat digolongkan ke dalam syirik kecil, sehingga syirik dapat dibagi menjadi 2 jenis, syirik besar yang terkait dengan keyakinan hati dan syirik kecil yang terkait dengan perbuatan, perkataan lisan dan motivasi hati yang tersembunyi. Untuk slide selanjutnya dibawakan oleh Mbak Obi. Terima kasih. Penyebab terjadinya syirik pada manusia. A. Mengagumi dan mengagungkan sesuatu. Secara fitrah manusia suka mengagumi kepahlawanan, sesuatu yang agung dan luar biasa. Dari rasa kagum ini biasanya muncul keinginan untuk mengagungkan. B. Cenderung mengimani yang konkret dan lalai mengimani yang abstrak. C. Dikuasai nafsu. Di antara penyakit yang menimpa fitrah manusia dan membawa kepada kemusyrikan ialah selalu mengikuti kehendak hawa nafsu.
Hal ini dikarenakan ketika fitrah manusia bersih dan lurus, ia akan menerima segala ajaran Allah dengan ridho dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakannya sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Namun, ketika seseorang dapat dikalahkan hawa nafsunya, maka ia pun merasa sempit untuk menerima dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya. Kemudian mereka mengklaim atau mengakui bahwa ajaran yang mereka buat itu adalah ajaran yang benar dan lebih tepat untuk diikuti. Yang D, adanya para penguasa yang memperbudak manusia untuk kepentingan mereka sendiri. Di antara penyebab syirik yang terpenting dalam sejarah kehidupan manusia adalah adanya para penguasa, diktator atau penguasa yang berbuat sewenang-wenang, taktik yang ingin memperbudak dan menundukkan manusia untuk kepentingan dan hawa nafsu mereka sendiri. Dengan demikian, mereka menolak untuk berhukum dengan hukum dan aturan Allah. Mereka pun membuat hukum dan aturan sendiri yang tidak disyariatkan Allah, sehingga mereka menentukan halal dan haram sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsu mereka. Kemudian hukum dan aturan yang mereka buat itu dipaksakan kepada manusia karena kekuasaan yang mereka miliki. Poin yang kedua, tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Yang pertama ada tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan manusia seperti sabda beliau, "Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tiada lain adalah hamba, maka katakanlah hamba dan rasulnya." Yang kedua, mengekang nafsu. Nafsu adalah makhluk yang lebih berbahaya daripada syaitan. Bahkan nafsu sendirilah yang telah mempengaruhi syaitan dalam enggan sujud kepada Nabi Adam. Jadi, nafsu mempunyai rekor tertinggi dalam kesesatan, yaitu berhasil mengalahkan setan dalam beribadah dan menjalankan perintah Allah. Jadi nafsu itu harus selalu dikekang, dicambuk, supaya tidak terjadi kesyirikan atau kemaksiatan. Yang ketiga, mengajak para penguasa untuk selalu takut kepada Allah. Seperti yang dijelaskan pada supaya para penguasa supaya para penguasa selalu membuat aturan atau kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Lalu syirik zaman modern. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik yang mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik yang mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Pengertian syirik zaman modern. Syirik sebagaimana yang telah kita ketahui adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini, namun di zaman serba canggih seperti sekarang ini pun masih terjadi perbuatan syirik. Bentuk-bentuk syirik pada zaman modern. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum, padahal dokter atau tabib atau obat yang diminum hanyalah wasilah atau sarana, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat, bukan dokter. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku." Quran Surat Asy-Syura ayat ke-80. Lalu menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Padahal hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Jabatan yang diperoleh
karena kepintaran, kedekatan atau kepiawaiannya, memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan aslinya, jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Lalu panen yang melimpah, menganggap orang-orang yang menganggap panen melimpah karena keprofesionalannya dalam mengolah tanah pertanian, yang menumbuhkan tanaman, sedangkan yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Lalu menganggap anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Maha kuasa Allah dalam mencerdaskan seseorang. Jadi intinya orang pintar itu bukan karena gizi, bukan karena belajar teori, bukan, tapi karena Allah. Dia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun dia menyetir, tidak akan sampai ke tujuan. Lalu bagaimana cara menanggulangi syirik di zaman modern? Nah, caranya, upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari syirik di antara lainnya dalam memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah, yaitu agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Artinya, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan memahamkan di dalam perkara agama. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan. Jadi jangan kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan cara yang melanggar syariat, seperti mempelajari ilmu pesugihan, ngepet, ilmu pelet, dan lain-lain. Lalu meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah, dengan cara banyak mengingat Allah SWT. Lalu ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya itu termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, yaitu dengan hanya mengharap keridhaan Allah semata. Lalu selanjutnya, yang terakhir, bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Bahayanya syirik bagi kehidupan manusia itu apa? Syirik itu bisa menghancurkan seluruh amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya dihapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang rugi." Quran surat Az-Zumar ayat 65. Lalu jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu, yaitu dosa syirik, bagi siapa yang Dia kehendaki." Quran surat An-Nisa ayat 48. Lalu bahayanya syirik adalah pelakunya diharamkan masuk surga. Dalilnya, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga baginya, dan tepatnya adalah di dalam neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu, orang yang melakukan kesyirikan itu, seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Lalu sulit sekali menerima kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mata mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat." Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Lalu bahayanya syirik juga munculnya perasaan bimbang dan ragu dalam hati. Firman Allah SWT, "Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena mereka telah berdusta." Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Lalu bahayanya lagi, amalan dan harta yang dinafkahkan itu sia-sia. Harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia, nggak ada pahala sedikit pun. Allah nggak akan mengasih pahala kepada orang musyrik. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menebus siksa di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Perumpamaan harta yang diinfakkan di dalam kehidupan dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang mendolimi diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak mendolimi mereka, tetapi mereka yang mendolimi diri mereka sendiri." Demikian isi presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.